Yang online juga mungkin, halo, apa kabar? Selamat hari Minggu untuk semuanya. Mari kita benar-benar siapin hati kita kosongin pikiran kita memulai memuji dan menyembah Tuhan kita yang baik banget. Udah menjaga kita 1 minggu yang lalu, dan kita berdoa juga supaya hari ini firman Tuhan kita bisa mengerti hal yang baru. Dan betul-betul kita menjadi orang yang dirubahkan, menjadi lebih baik lagi. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami gak kurang satu apapun ya Tuhan. Kami bisa sebagaimana kami ada hanya karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kami bisa berkumpul di sini. Beribadah ya Tuhan bagi pagi, siang hari ini Tuhan, di minggu ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bersyukur. Karena kami tahu ya Tuhan, Kau akan berbicara kepada kami ya Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu ya Tuhan, biarkan kami kosongkan pikiran kami. Kami siapkan hati kami ya Tuhan. Dan kami mau menikmati ya Tuhan, Tuhan kami. Hadirat-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarkan Kau berbicara ya Tuhan pada setiap kami ya Tuhan. Dan kami menjadi orang yang dirubahkan ya Tuhan pada saat kami keluar dari ibadah raya kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau mulai ya Tuhan. Beracaralah ya Tuhan, dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ku mau menyembah-Mu, Tuhan, karena Kau yang layak disembah. Mari semua katakan, semua karena anugerah-Mu. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku mau ikut, oh Yesusku,
itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Betul ya Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh, ku menyembahmu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Hallelujah, praise the one who set me free, that has lost its grip on me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus rose in victory, he's alive, alive in me. Hallelujah, hallelujah, praise the one who set me free, that has lost its grip on me. Hallelujah, hallelujah, Jesus rose in victory, he's alive, alive. Hallelujah, 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 praise the one who set me free, that had lost his grip on me. Hallelujah, hallelujah, Jesus rose in victory, he's alive, alive. Hallelujah, 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 praise the one who set me free, that had lost its grip on me. Hallelujah, hallelujah, Jesus rose in victory, he's alive, alive in me. Hallelujah, hallelujah, praise the one who set me free, that has lost its grip on me. Hallelujah, hallelujah, Jesus rose in victory, he's alive. Hallelujah, hallelujah, praise the one who set me free, that had lost its grip on me. Hallelujah, hallelujah, Jesus rose in victory, he's alive, alive in me. Hallelujah. Hanya Dia sumber kuat kita. Beri berubah di sisi kiri kanan kita, gak ada yang mustahil buat Tuhan. Mari kita punya Tuhan sebagai kekuatan kita yang teguh. Mari kita puji namanya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Tahu janjimu, Engkau bersamaku.
bersamaku. Takkan pernah goyang keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatan. Tuhan tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Haleluya. Shalom, shalom. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Saatnya kita memberi. Bertiga. Baru pertama kali nih kita mimpi doa. Udah udah kelamaan jadi usher ya, sekali-kali pindah divisi ya. Ya boleh ya. Tapi sebelum kita berdoa, saya mau kesaksian dikit dulu sama sharing dikit juga. Jadi kesaksian tuh gini, kemarin pas dikabarin sama tim ibadah, jadi pimpin doa ya. Terus ya udah aku lapor sama keluarga dong, lapor sama mama, papa, kakak, sama Topper. Terus mama langsung balas di WA, wah puji Tuhan ya, padahal minggu lalu pas Josa lagi pimpin persembahan, mama mikir kapan ya Hizkia bisa pimpin persembahan ya. Emang doa orang tua tuh luar biasa. Oke, aku mau sharing. Jadi sedikit aja apa yang aku lagi renungin sekarang. Jadi tuh sebenarnya aku tuh udah beberapa kali diajak jadi pimpin persembahan. Tapi selama ini tuh kayak ya excuse-nya banyak aja. Kayak belum siap lah, bulan depan lah. Adalah manusia lah dengan excuse-nya. Terus kali ini pas diajak, cocok banget aja temanya rock solid faith. Masa gue tolak gitu loh. Gak enak banget kalau saya tolak kan. Jadi ya udahlah, gas aja deh. Gak tahu gimana caranya. Tuhan aja yang mikir ntar. Terus aku bingung, Tuhan, aku share apa ya? Gak tahu nih, gak kebayang nih. Ya udah, aku berdoa. Terus Tuhan kasih ide, kenapa nggak share aja apa yang kamu rasakan mengenai persembahan ini? Kan kamu selalu datang dengan excuse kamu. Ya udah, jelasin aja tuh mengenai excuse kamu. Ya udah, aku udah ingat mengenai Musa. Musa itu tuh orang yang paling banyak excuse-nya. Kalau kita baca di Keluaran 3 sampai Keluaran 7, aku hitung kemarin, itu ada dia 7 kali dia kasih excuse sama Tuhan. Ini kita baca ya dari Keluaran 3 sampai 11 sampai 13. Baca ini, ya kebaca. Oh salah. Maaf. Ya gak apa-apa lah ya. Tetapi Musa berkata kepada Allah, ini yang pertama nih. Siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar Mesir. Ayat selanjutnya Tuhan bilang, bukannya aku akan menyertai engkau. Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Contoh yang lain lagi di Keluaran 4 ayat 10 sampai 13. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah.
Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Aduh, pas saya baca nih kayak, ya Tuhan, ini saya banget nih. Saya selalu datang dengan excuse saya. Tapi kerennya tau gak sih, setiap Musa datang dengan excuse-nya, Tuhan langsung jawab, Tuhan, aku datang atas nama siapa? Atas nama Tuhan saya Tuhan. Tuhan, aku tuh gak pandai bicara, aku yang tahu perkataan itu di mulut kamu. Bahkan kalau sampai yang terakhir nanti, dibilang, aduh Tuhan, yang lain aja deh. Itu ada Tuhan ntar. Akhirnya Tuhan bilang, ya udahlah, lu bawa tuh Harun, buat temenin, kayak gitu. Emang ya pas baca ini ya, ini kondisi saya sekarang. Intinya tuh memang kayak keraguan tuh selalu ada. Gak mungkin gak ada, ya namanya manusia lah. Manusia tuh banyak banget yang dikhawatirin, banyak banget yang dipikirin. Tapi ya once Tuhan udah tunjuk, mau gimana? Kalau ya udahlah, beriman aja, Tuhan yang menyediakan kok. I have all this pemikiran mengenai hal ini, mengenai hari ini, semua kekhawatiran. Tapi ya here I am today. Aduh, ya gitu kira-kira sharing saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk memberi. Berapapun jumlahnya Tuhan, Tuhan melihat isi hati kami. Kami mau mempersiapkan hati kami untuk memberi yang terbaik. Biarlah pemberian ini menjadi pernyataan iman kami. Amin. Selamat memberi. Ada satu pengumuman tambahan dari Frans. Kalau nanti hari Senin itu ada pengajaran yang dipimpin oleh Frans. Temanya itu The Lordship in Romans Governance. Hari Senin jam 7 kita mengundang semua jemaat untuk dapat berpartisipasi. Thank you semuanya. Mari kita sembah Dia. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. Come on, church, let's sing. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow is all that my steps. This is my story. This is my song. Praising my risen King and Savior all day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Jesus never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail.
saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I've seen you move. You move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. See you move the mountain, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. You move the mountain, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. 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 Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You'll never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You'll never fail me yet. You'll never will forget. You'll never fail.
Kami percaya Engkau sudah hadir tengah-tengah kami Tuhan. Aku berdoa dari depan sampai belakang tidak satu orang pun Kau lewatkan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah Tuhan. Lepaskan yang terikat. Biar hari ini ada pemulihan Tuhan. Keluar dari tempat ini hidup kami gak sama lagi karena kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Kami siap dengar firman Tuhan. Semua yang percaya dan cinta Yesus mari katakan sama-sama. Amin, puji Tuhan, Tuhan berkati. Mari kita beri tepuk tangan buat tim Praise and Worship. Puji Tuhan, terima kasih tim Praise and Worship. Kita percaya bahwa Tuhan kita ini hebat saudara, amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena tema bulan ini a rock, a solid faith. Ya, iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang kuat. Iman yang lahir dari pemurnian. Artinya iman yang teguh itu bukan iman yang dipajang Bapak Ibu Saudara. Tapi iman yang teguh itu iman yang sudah diuji oleh Tuhan. Iman yang dihempaskan oleh apapun. Tapi dia tetap teguh. Dan kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Ada amin? Kita percaya bahwa di dalam Matius 8 ayat 10. Yesus berkata bahwa iman seperti orang ini gak pernah aku jumpai. Ketika ada perwira yang mengatakan sesuatu dan Yesus mendengarnya dan Yesus berkata bahwa iman orang seperti ini tidak pernah aku jumpai di antara orang Israel. Artinya ada iman di atas rata-rata. Katakan sama-sama di atas rata-rata. Yes. Ada iman yang gak biasa-biasa Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita melihat hal ini Tuhan sampaikan bahwa Tuhan sangat serius dengan iman seperti ini. Ketika ada orang yang berbeda, ketika ada orang yang percaya sama Tuhan dalam situasi yang gak enak, situasi yang mungkin gak menguntungkan buat dia. Tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan bisa lihat bahwa ini adalah a rock, a solid faith. Ada amin? Ketika Sadrak, Mesak, Abednego mungkin Bapak Ibu Saudara ingat. Ketika mereka mau masuk di dalam, dimasukkan ke tempat perapian. Mereka bilang, sekalipun Tuhan tidak menolong aku, sekalipun Tuhan tidak menolong kami, kami tetap percaya kepada Tuhan. Wow. Sekalipun kita belum sembuh dari sakit, sekalipun mungkin dompet kita masih tipis, kita harus terus percaya sama Tuhan. Ada amin? Ada iman yang di atas rata-rata, tapi bukan berarti waktu kita mengatakan itu, masalahnya gak ada. Bukan berarti waktu kita percaya sama Tuhan, tempat perapiannya hilang. Enggak. Justru tempat perapian itu tetap ada Bapak Ibu Saudara. Dan mereka harus masuk. Mereka nggak diselamatkan Tuhan. Mereka harus masuk dalam situasi yang gak enak dalam hidup mereka. Tapi ketika mereka masuk, mereka nggak sendirian. Ada amin? Orang bisa lihat ada satu orang lagi yang bersama mereka. Ada pribadi Tuhan yang menyertai saudara. Ketika saudara percaya sama Tuhan, walaupun kita belum lihat apa-apa. Walaupun penyakit kita belum disembuhkan. Walaupun saudara masih terlibat dengan masalah yang sama. Tapi setidak-tidaknya a rock solid faith, Tuhan bisa lihat dalam hidup kita. Dan Tuhan menyertai saudara. Tuhan menyertai kita Bapak Ibu Saudara. Dan orang bisa lihat kita gak sendirian. Ada amin? Masih hidup? Mau beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Saudara. Orang bisa lihat bahwa kita gak jalan sendirian. Saudara ke kantor ada Tuhan Yesus. Saudara kuliah ada Tuhan Yesus. Saudara lakukan aktivitas pelayanan. Yesus menyertai saudara. Walaupun kita harus lewat perapian Bapak Ibu Saudara. Di situ kita bisa tahu bahwa iman saya rock solid faith atau enggak. Bukan iman yang dipajang saudara. Tapi iman yang ditunjukkan, iman yang dideklar. Orang bisa lihat ini anak Tuhan. Ini orang percaya. Dan di situ Tuhan hadir buat kita. Ada amin. Yuk sama-sama kita buka firman Tuhan. Yohanes 11 ayat 40 sampai 44. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, amin. Yang sudah memberikan persembahan, Tuhan berkati saudara, amin.
Haleluya. Saya terbiasa kalau kasih persembahan tuh langsung di depan Bapak Ibu Saudara ya. Karena udah terbiasa gitu ya. Walaupun sekarang dunia teknologi kita bisa berikan persembahan juga lewat handphone, betul ya. Tapi setidak-tidaknya kita belajar untuk memberi persembahan dari hati kita. Karena disitulah iman kita Tuhan lihat. Ada amin? Ada amin? Puji Tuhan. Yuk Yohanes 11 ayat 40 sampai 44. Bapak Ibu Saudara bisa baca buat kita semua. Yang sudah dapat katakan amin. Oke, 1, 2, 3. Puji Tuhan. Ini ada kisah di mana ada seorang bernama Lazarus. Katakan sama-sama Lazarus. Lazarus ini punya dua orang saudara, Bapak Ibu Saudara, bernama Maria dan Marta. Kalau kita ingat bahwa Maria itu yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak, dengan rambutnya. Betul ya? Nah, keluarga ini sangat dikasihi Tuhan. Lazarus, Maria dan Marta, mereka sangat dikasihi Tuhan. Gak tahu kenapa Tuhan sayang sama mereka. Mungkin kita bisa belajar sama-sama nanti, amin. Begitu sayangnya Tuhan Yesus sama keluarga ini. Puji Tuhan kalau kita saat ini ada di dalam satu gereja yang mengutamakan kekeluargaan. Dan kita berdoa biar keluarga kita juga bisa beribadah bersama-sama dengan kita. Ada amin? Karena Tuhan mengasihi keluarga. Dan ketika Lazarus sakit, Yesus tidak ada di sana. Justru Yesus ada di tempat lain Bapak Ibu Saudara. Lazarus sakit. Ya, di Betania, ya, kalau kita baca ayat sebelumnya di ayat 5, ya, harusnya Yesus datang. Kenapa? Karena salah satu orang menyampaikan kepada Yesus bahwa orang yang kau kasihi sedang sakit. Tapi justru Yesus, firman Tuhan mencatat sengaja. Sengaja tidak untuk datang menjumpai Lazarus dan mendoakan Lazarus, Bapak Ibu Saudara. Padahal Lazarus adalah yang dikasihi Tuhan. Keluarga ini sangat dikasihi Tuhan. Tapi ketika Lazarus mengalami sakit, Yesus nggak datang Bapak Ibu Saudara. Bahkan dalam firman Tuhan mencatat sengaja. Dan akhirnya Lazarus meninggal. Bahkan firman Tuhan mencatat 4 hari dia sudah dikubur. Barulah Yesus datang Bapak Ibu Saudara. Kadang-kala dalam kekristenan kehidupan kita bertanya sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan gak tolong saya? Padahal kan saya mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi saya. Kenapa kok masalah masih datang? Kok gak selesai-selesai? Lazarus mengalami itu Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika Lazarus meninggal, ya, Maria dan Marta begitu sedihnya. Sangat sedih. Kenapa Tuhan tidak hadir? Padahal keluarga ini sangat dikasihi Tuhan. Dan waktu Yesus mau datang ke sana, Bapak Ibu Saudara, ya, Lazarus sudah mati. Sudah ada perkabungan di sana. Dan Marta, salah satu ya, saudara dari Lazarus, ya, saudarinya, dia datang menghadap Yesus. Yang kau kasihi sudah meninggal. Tapi Yesus mengatakan bahwa akan ada kebangkitan. Akan ada kebangkitan di sana. Kita percaya bahwa rock solid faith ini bicara mengenai iman yang bangkit kembali. Iman yang muncul di saat situasi gak enak dalam kehidupan ini, saudara. Dan Marta menyampaikan kepada Maria dalam kisah ini. Maria, Yesus datang. Dan Maria dengan tangisan menghampiri Yesus pada waktu itu. Dan ketika Yesus melihat air mata Maria, Bapak Ibu Saudara,
Di ayat 33 ya. Mungkin ada slide-nya, bisa bantu ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgulalah hatinya. Ia sangat terharu dan berkat dan dia merasakan kesedihan itu. Hanya melihat air mata Maria, Yesus bisa merasakan kesedihan itu. Dan kita bersyukur kita punya Tuhan yang tahu apa yang ada di hati kita. Ada amin? Amin. Dia tahu banget air mata kita Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita gak cerita ke siapa-siapa. Tuhan hadir ketika Maria meneteskan air mata. Dan ayat 35 Yesus pun menangis. Katakan sama-sama menangis. Yesus menangis, kenapa? Dia bisa merasakan kesedihan itu. Dia bisa merasakan bahwa aku tahu apa yang kau rasakan kalau Tuhan bisa ngomong seperti itu. Saya tahu sekali apa yang kau rasakan. Dan Yesus pun harus menangis di sana. Tapi kan semua sudah terlambat. Lazarus sudah meninggal, betul ya? Lazarus kan sudah dikubur 4 hari. Nah, dari kisah ini kita percaya bahwa di balik kematian ada kebangkitan dan kehidupan. Dan kita percaya di dalam masa pandemi ini mungkin banyak hal yang melumpuhkan dan mematikan semua tatanan kehidupan kita. Seringkali kita bertanya, di mana Tuhan? Kenapa hal ini terjadi? Jawabannya, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ada amin. Kenapa hidup saya kayak begini Tuhan? Kenapa kau sakit gak sembuh-sembuh? Ketika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Apapun pertanyaan saudara sampai hari ini belum Tuhan jawab. Tuhan cuma mau kasih tahu, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Di balik kematian ada kebangkitan dan kehidupan. Kita percaya apapun yang mati dalam hidup kita, Tuhan akan bangkitkan dan Tuhan akan hidupkan. Ada amin. Ada 2 hal yang saya mau sampaikan di sini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama di ayat 41 kita baca sama-sama. Ada slide-nya? Maka mereka mengangkat batu itu lalu Yesus menadakan ke atas berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Yang pertama, Tuhan sanggup membangkitkan kehidupan kita. Tuhan sanggup banget membangkitkan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Lazarus sudah 4 hari dikubur. Ketika Maria datang, Yesus tanya di mana kuburnya. Yesus langsung to the point. Dia nggak duduk ngobrol-ngobrol saudara. Yesus tahu banget kesedihan keluarga ini dan saya mau tolong. Yesus tahu banget. Maka Tuhan Yesus langsung to the point. Di mana kuburannya? Kenapa? Karena masalahnya di situ. Kesedihannya di sana. Problemnya di sana. Lalu dibawalah Yesus ke kuburan itu. Bukalah kuburan itu. Dibuka kuburan itu Bapak Ibu Saudara. Dan di sana ada Lazarus. Lazarus sudah mati. Dan gak mudah jadi Lazarus. Kenapa saya katakan gak mudah? Waktu posisi Lazarus, kalau di dalam perjanjian baru dulu ya, orang meninggal tuh gak dikubur sudah, di bawah tanah. Dimasukkan ke goa, terus ditutup, diikat semua badannya. Ya. Ketika Tuhan datang untuk membangkitkan Lazarus ya, dari yang tidak ada masa depan. Lazarus sudah gak punya masa depan. Lazarus sudah gak bisa ke gereja lagi saudara. Ya. Gelap. Udah gak bisa lihat lagi kayak kita. Lazarus ya seakan-akan semua ketutup. Itu kondisi Lazarus di dalam gua itu. Dia udah gak bisa beraktivitas lagi. Tapi ketika Yesus datang. Yesus berkata, Lazarus ya ada suara Tuhan ya. Keluarlah, bangkitlah. Tiba-tiba Lazarus. Kalau saya bisa ilustrasikan mungkin posisi Lazarus seperti ini saudara. Dan ketika dia mendengar suara Tuhan. Dia terbuka matanya tapi dia gak bisa bergerak. Lazarus keluarlah. Dalam keadaan terikat. Dia terikat kain saudara. Tapi dia gak nyerah. Ketika dia dengar suara Tuhan. Dia termotivasi untuk bangkit tapi susah sekali badannya untuk bangkit.
Tapi dia berusaha untuk bangkit, untuk bisa duduk. Duduk aja susah saudara. Dalam keadaan terikat dia berusaha untuk berdiri. Itu tangan belum terbuka. Begitu susahnya Lazarus untuk berdiri saudara. Dan waktu dia sudah berdiri. Untuk jalan keluar aja nggak gampang Bapak Ibu Saudara. Dia harus melangkahkan kakinya sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena masih terikat dengan lilitan itu saudara. Dan waktu dia mulai melangkah keluar. Semua orang yang melihat di situ langsung tutup hidung. Kenapa? Karena sudah bau sekali. Gak gampang jadi Lazarus. Ketika dia mendengar suara Tuhan. Tapi dia mau untuk menunjukkan imannya. Dia mau bangkit dari keterpurukannya. Dia mau kembali duduk. Walaupun gak bisa. Dia mau kembali berdiri. Walaupun seakan-akan berat. Dia mau untuk melangkah lagi. Tapi kayaknya gak mungkin. Karena masih terlilit dengan kain itu saudara. Tapi ketika dia mendengar suara Tuhan. Di situ dia tahu bahwa Tuhan sanggup membangkitkan dia. Ada amin. Tuhan sanggup membangkitkan keadaan kita Bapak Ibu Saudara. Walaupun keadaan kita gak enak hari-hari ini. Gak ada yang bisa tolong kita. Tapi percayalah. Dengar suara Tuhan aja. Karena waktu kita dengar suara Tuhan iman kita muncul. Walaupun kita gak bisa bergerak langsung. Tapi setidak-tidaknya kita gak tidur-tiduran saudara. Kita gak hanya tidur di kuburan itu. Setidak-tidaknya kita mau bangkit, kita mau duduk, kita mau berdiri. Dan kita mau keluar dari keadaan itu. Ada amin. Amin. Karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Lazarus dikasihi Tuhan tapi Tuhan izinkan Lazarus harus mengalami kematian. Untuk apa? Untuk menunjukkan rock solid faith-nya. Untuk menunjukkan imannya yang kuat dan teguh. Suara Tuhan sanggup membangkitkan Lazarus untuk bisa melihat kehidupan. Karena Tuhan panggil Lazarus. Tuhan panggil saudara. Tuhan tahu nama saudara. Amin. Tuhan gak mau kita lama-lama di kuburan Bapak Ibu Saudara. Ya di kuburan gak ada apa-apa ya. Betul ya. Gak ada saudara. Saudara mau belanja di kuburan gak bisa. Betul ya. Kita belanja ke mall. Betul ya. Di kuburan tuh gak ada kehidupan saudara. Sepi. Dan Tuhan gak mau kita ada di sana. Tuhan mau kita keluar dari sana. Walaupun gak gampang. Walaupun gak mudah. Ayo kata Tuhan. Lazarus. Tuhan kasih keyakinan. Lazarus. Cuma panggil namanya aja saudara. Lazarus bisa bangkit. Amin. Cuma panggil nama kita aja. Kita bisa kuat iman kita saudara. Dan ketika Tuhan bilang keluarlah. Lazarus tahu bahwa tempat saya gak di sini. Saya harus keluar. Saya harus menunjukkan siapa Tuhan saya. Amin. Ketika orang bisa lihat, wow luar biasa. Gimana Lazarus yang tadinya sudah mati tapi hidup kembali. Tuhan sanggup membangkitkan kehidupan kita. Ketika Tuhan bangkitkan Lazarus, Tuhan mau kasih tahu bahwa aku juga sanggup membangkitkan kehidupanmu. Ketika proyekmu gagal, ketika keluargamu gagal, ketika apapun yang kau alami gagal. Tapi ketika Tuhan bilang, keluarlah, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Ada amin. Yang penting kita nggak stay saudara. Kita nggak nikmatin, udah buka mata. Wah saya hidup. Nggak. Kita harus bergerak. Amin. Kita harus bergerak. Kemana? Ke suara yang panggil kita itu. Karena dia mau kita dekat dengan dia. Tuhan mau kita dekat dengan dia. Dunia orang mati itu nggak bisa nyembah Tuhan saudara. Tuhan tahu banget. Orang yang hidup di dalam kematian, mau matinya ekonomi, mati keluarga, mati kesehatan. Tuhan tahu banget. Dan Tuhan gak mau kita stay di situ, keluar. Waktu kita keluar, orang bisa lihat. Ada Tuhan sama kita. Ada amin. Itu poin yang pertama. Yang kedua, Tuhan sanggup menghidupkan apa yang sudah mati. Kalau tadi membangkitkan kehidupan. Yang tadinya mati dibangkitkan. Tapi belum tentu orang yang bangkit itu hidup. Orang yang berdiri belum tentu dia bergerak. Belum tentu dia bekerja. Betul?
Orang yang hanya berdiri, dia cuma hidup aja saudara. Tapi belum tentu dia beraktivitas. Karena ciri-ciri orang hidup adalah bergerak. Nah, Tuhan sanggup ya, menghidupkan apa yang sudah mati. Tadinya hidup, terus mati. Akhirnya Tuhan hidupkan lagi. Dan kita percaya bahwa hal itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Semua kelihatannya kok gak enak ya, mati. Gak ada kehidupan. Tapi Tuhan sanggup menghidupkan apa yang sudah mati. Baik itu iman kita, pengharapan kita, kasih kita. Yang mungkin udah mati. Tapi Tuhan mau kita hidup lagi. Kita mulai percaya lagi, kita mulai berharap lagi, kita mulai mengasihi lagi. Amin. Dan kita tahu bahwa Tuhan sanggup ya menghidupkan semua. Baik di dalam pekerjaan, usaha, ekonomi kita. Tuhan bisa hidupkan walaupun sepertinya terlambat. Kemana aja sih Tuhan? Udah telat Tuhan. Kemana aja sih? Udah telat. Tapi bagi Tuhan gak ada yang telat saudara. Kalau Tuhan datang yang terjadi hanya mujizat kesembuhan. Betul? Kalau Lazarus sakit tiba-tiba Tuhan datang. Lazarus sembuh. Udah mujizatnya cuma sampai situ. Mujizat kesembuhan. Tapi ketika Tuhan izinkan saudara. Lazarus harus lewat yang namanya kematian. Bukan hanya mujizat kesembuhan. Justru lebih besar dari mujizat kesembuhan. Ada kehidupan. Amin. Ada kehidupan di hati kita, pikiran kita. Di kehidupan kita, kita hidup. Ya. Ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dan dengan suara keras. Lazarus, mari keluarlah. Yesus ajak Lazarus keluar. Keluarlah, ada ajakan dari Tuhan. Ada ajakan dari Tuhan untuk kita bergerak. Tuhan gak mau kita hanya diam aja. Tuhan mau kita bergerak jadi jemaat yang bergerak. Jadi jemaat yang aktif. Jadi jemaat yang mempermuliakan Tuhan. Amin. Ketika kita hadir berjemaat di sini, beribadah di sini, kita sedang diperlengkapi saudara. Kita sedang diisi, dikuatkan. Tapi setelah ibadah, kita harus lakukan sesuatu. Do something di luar sana. Amin. Kita harus tunjukkan siapa Tuhan kita. Keluarlah. Ya, Tuhan sendiri yang ajak. Lazarus, mari keluar. Ada ajakan Tuhan untuk menjadi penggerak iman kita. Untuk melihat kehidupan yang jauh lebih baik. Tuhan gak mau hidup kita biasa-biasa. Ada ajakan dari Tuhan untuk hidup jauh lebih baik. Tuhan gak mau kita punya iman biasa-biasa. Ada ajakan dari Tuhan untuk punya iman rock solid faith. Iman yang kuat. Iman yang gak pernah dijumpai di dalam gereja. Iman yang gak pernah dijumpai di kota ini. Iman yang belum pernah Tuhan jumpai di bangsa ini. Tapi Tuhan lihat, cukup katakan sepatah kata saja Tuhan. Maka hambaku akan sembuh. Dahsyat saudara. Ini luar biasa nih prajurit perwira ini saudara. Jangan ke rumah saya. Cukup katakan sepatah kata saja. Maka hambaku akan sembuh. Cukup katakan sepatah kata saja Tuhan. Maka sakitku sembuh. Maka hidupku diberkati. Maka aku berubah Tuhan. Cukup katakan sepatah kata saja. Karena dari situ kebaikan-kebaikan Tuhan akan datang. Amin. Amin. Dia sanggup menghidupkan apa yang sudah mati. Mama saya meninggal tahun 2004. Papa saya 2005. Adik saya 2011, saya 2 bersaudara. Jadi sejak 2011 saya gak punya orang tua, gak punya adik. Tapi saya terus belajar untuk tahu bahwa Tuhan gak sia-sia ciptain saya. Saya terus melayani Tuhan, sedih. Ditinggalkan orang yang kita kasihi pasti sedih saudara. Maria dan Marta aja sedih saudara. Betul? Bahkan bukan hanya Maria, Marta, Yesus pun sedih. Ya. Saya harus hidup di sana, posisi di sana.
ketika saya lagi cinta-cintanya sama Tuhan. Ketika saya lagi aktif-aktifnya sama Tuhan, tapi Tuhan panggil satu persatu orang yang saya sayangi. Ada suara setan, bisikan setan, lihat kamu udah lakukan yang terbaik, yang kamu dapat apa? Tapi di situ Tuhan lihat bahwa dia menyertai kita, saudara. Dia selalu menyertai kita dalam kesedihan kita, dalam kesusahan kita. Dan dia mau tunjukin, aku tuh ada. Aku tuh ada. Ketika engkau mengalami kesulitan, aku tuh ada. Ketika engkau sedih, dia kalau bisa ngomong, Tuhan mau bicara seperti itu sama kita. Walaupun gak ada yang ngerti keadaanmu, aku ada untukmu. Dan waktu tahun 2004, yang namanya orang tua itu biasanya kalau sama anak itu siapin sarapan gitu ya. Kalau bangun pagi itu senang banget. Saya kadang sampai SMA ya, dulu SMK, pastor saya SMK, itu masih suka disuapin sama mama saya. Masih suka saudara, mas suapin dong. Saya suapin dan itu damai banget gitu loh. Peaceful banget, itu mahal banget gitu kan. Walaupun saya nakal di luar gitu kan, saya nakal. Cuma ketika saya tahu saya punya orang tua yang mengasihi saya senang sekali. Dan ketika orang tua saya dipanggil Tuhan, saya kehilangan. Dan itu rasanya gak enak, saya tahu tempat duduk mama saya dan saya lihat mama saya gak ada lagi. Saya ngerasakan ada sesuatu yang hilang di sana. Sedih berbulan-bulan. Tapi Tuhan lihat kepercayaan kita sama dia. Saya biasanya dimasakin, akhirnya beli makanan di luar, di warung, di tempat makan Bapak Ibu Saudara. Emang gak enak ya kalau jadi bujang gitu ya. Itu usia saya umur 24, pastor. Wah itu benar-benar losing semuanya. Hilang semuanya. Waktu saya ke warung, ada oma-oma duduk di warung itu dekat rumah saya. Dia liatin saya dari atas sampai kaki. Saya lihat, saya senyum. Bu gitu ya. Saya panggil dia ibu, dulu belum panggil oma saudara. Terus saya beli makanan, saya pulang. Saya makan pulang, makan. Tiba-tiba ada yang ketok rumah saya. Tok, 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 tok. Mas, ternyata RT. Ketua RT saya datang ke rumah. Ya Pak Tumiran namanya. Mas dipanggil sama Oma Ros suruh ke rumahnya. Siapa Oma Ros? Itu yang lihat Mas beli makanan di warung tadi siang. Rumahnya di mana? Di blok 12 lantai 1. Udah ditunggu katanya. Ditunggu. Ya Pak makasih Pak. Saya gak kenal Bapak Ibu Saudara. Saya gak kenal. Akhirnya saya siap-siap. Saya pergi tuh ke blok 12. Saya ketok. Selamat siang. Saya belum bilang salam gitu ya. Selamat siang gitu ya. Karena saya nggak tahu ini kan. Saudara kita atau kita gitu kan. Dibuka saudara. Mas ayo masuk mas gitu. Siapa namanya Steve? Oh ya tinggal di blok berapa? Saya tinggal di blok sini. Duduk. Iya saya suruh Pak Tumiran untuk cari kamu untuk ketemu sama saya. Duduk. Lagi butuh apa hari-hari ini, saudara? Baru ketemu, langsung ditanya lagi butuh apa? Kalau saudara ditanya seperti itu, jawabnya apa saudara? Banyak banget gitu. Lagi butuh A, B, C, D gitu ya. Ini baru kenal saudara. Baru kenal udah duduk ditanya lagi butuh apa? Mas Steve, saya bingung jawabnya kan. Orang baru kenal. Saya bilang, saya lagi doakan si Oma, saya langsung panggil Oma karena saya lihat usianya. Namanya Oma Rose. Saya lagi doakan untuk punya motor Oma Rose. Sempat saya pingin ambil cuma saya nggak kerja, saya hanya melayani. Buat apa? Buat pelayanan di gereja. Oh kamu Kristen? Iya Oma. Oh minta maaf katanya. Oma dari seberang. Oh iya. Dalam hati saya berarti gagal nih. Ya kan? Wah gagal nih udah beda nih. Saudara baiknya Tuhan saudara. Dia tanya gini, motor apa? Coba kamu ke showroom motor, cari gambarnya kasih tahu Oma. Loh kok Oma mau bantu saya? Ya sudah gak usah banyak omong, cepet cari brosurnya. Saya keluar saudara. Saya dapat tahun 2005 itu masih terkenal Vega R dulu ya. Kalau teman-teman tahu Vega R warna merah, orange hitam ya. Itu motor baru keluar.
Nah, saya suka motor itu, saya kasih brosurnya, nggak lama saya datang lagi ke rumahnya. Terus tiba-tiba Om Ente bilang gini, ya sudah Steve pulang dulu, besok datang lagi. Ya baik Oma, nggak banyak bicara. Saya pulang, besok saya datang lagi. Steve, Oma mau kreditin motor ini. Dia bilang gitu. Cuma Oma pikir usia Oma sudah tua. Kasihan kalau Steve nanti Oma meninggal. Siapa yang akan ngelanjutin? Ini ATM Oma, ini nomor PIN Oma. Oma ada uang 2.500.000. Harga motornya 10.500.000 waktu itu Bapak Ibu Saudara. Ambil uang 8 juta. Saudara baru ketemu 2 hari. Tapi dikasih ATM, dikasih PIN. It's impossible. Kalau Oma itu salah orang, bisa diambil itu uangnya. Betul ya? Betul? Tapi 2 hari dia kasih itu. Tapi saya nggak berangkat. Saya bilang, Oma nanti dulu. Kenapa Oma mau bantu saya? Sudah dikasih itu. PIN ATM-nya. Tiba-tiba dia bilang gini, Steve, berapa tahun lalu Oma sembahyang. Sembahyang subuh. Tiba-tiba ada muka anak muda. Tuhannya Oma bilang bantu anak muda ini. Tapi Oma cari gak ada orang yang kayak muka ini. Waktu kamu ke warung, Oma liatin kamu dari atas sampai bawah. Dan Tuhan Oma bilang orang ini. Saudara di zaman sekarang, kita sulit mendengar suara Tuhan. Betul? Kalau orang Kristen yang bantu kita, itu biasa saudara. Tapi ketika orang lain yang Tuhan bicara kepada dia, bantu kita, itu impossible. Tapi hal itu terjadi saudara. Dan akhirnya singkat cerita, saya ke bank ATM saya ambil semua, 8 juta, saya kasih struknya semua. Dan saya disuruh pergi ambil motornya sekarang. Dan dalam 3 hari motor itu di rumah, baru kenal 3 hari saudara. STNK-nya nyusul. Saya dikasih telepon, dipasangin dulu namanya Flexi Home. Dulu masih Flexi Home tuh, tahun 2005. Dipasangin Flexi Home. Saya cuma tanya Tuhan, apa maksud Tuhan dari ini? Saya gak mau hanya terima ini aja Tuhan, apa maksud Tuhan? Tiba-tiba Oma ini telepon saya. Steve, doain Oma. Oma mau amputasi kaki Oma. Tapi Oma takut. Kenapa takut Oma? Iya, gak tahu rasanya takut aja. Oma, mau saya doakan. Saya tahu tujuan Tuhan akhirnya saudara. Mau, saya doain saudara. Puji Tuhan saudara. Puji Tuhan. Oma itu sudah bersama Tuhan Yesus saudara. Dia mau didoakan untuk ngalamin kelahiran baru. Anaknya sudah besar-besar. Dia punya panti asuhan di Cibinong, saudara. Saya dikenalin sama anak-anaknya waktu perayaan mereka. Ini anak angkat Oma. Tapi puji Tuhan Oma itu sekarang sudah sama Tuhan Yesus. Tapi dari kisah ini Tuhan mau ingetin kita saudara. Bahwa di dalam kesedihan kita, di dalam kesusahan kita Tuhan tahu. Tuhan gak biarin kita sendirian. Bahkan Tuhan bisa pakai siapapun untuk tunjukin aku ada. Amin. Tuhan bisa pakai apapun untuk nunjukin bahwa dia ada saudara. Tujuannya bukan apa yang kita dapat. Tujuannya adalah apa yang Tuhan mau. Dari pengalaman kita, apa yang Tuhan mau. Dari apa yang kita dapat itu saudara. Ada amin. Tujuannya bukan kita diberkati, tujuannya bukan kita sehat. Walaupun kita dapat itu saudara. Tapi ada yang lebih dari itu. Bahwa tujuan Tuhan bisa sampai dalam kehidupan kita. Ada orang-orang yang bisa kenal Tuhan. Ada orang-orang yang bisa diselamatkan. Ada orang-orang yang bisa dipulihkan. Ada orang-orang yang bisa kenal iman kita. Amin. Dan saya percaya betul Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa bangkitkan sesuatu yang mati jadi hidup lagi. Mungkin keadaan kita hidup. Tapi kondisi hati kita lagi mati. Dan Tuhan sanggup
lakukan itu. Tuhan mau tolong kita. Tuhan mau nyatakan bahwa Dia Allah yang berbicara. Dia Allah yang berbicara pada kita, saudara. Dan saya bersyukur sekali bisa ngalamin itu. Kenapa? Karena iman kita bukan iman yang dipajang. Tapi iman kita adalah iman yang melewati masa sukar. Iman yang melewati masa sulit. Iman yang melewati hal-hal yang gak enak. Badai, topan ya. Kayak batu karang. Betul? Pernah lihat batu karang Bapak Ibu Saudara? Batu karang itu mau dikasih ombak besar, mau disambar geledek. Dia tetap berdiri di situ. Gak ada. Seumur hidup saya belum pernah lihat batu karang pindah dari sini. Tau-taunya minggu depan udah pindah ke sini, saudara. Batu karang tetap stay di sana. Amin. Batu karang tuh tetap stay di situ. Walaupun ada badai, masalah besar, saudara tetap stay sama Tuhan. Tetap stay sama Tuhan. Tetap setia sama Tuhan. Terus beribadah sama Tuhan. Terus beribadah. Terus berdoa. Terus percaya. Amin. Kuncinya di ayat 44. Kita baca sama-sama ayat 44. Yang pertama, Tuhan sanggup membangkitkan kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan sanggup menghidupkan apa yang sudah mati. Baik di dalam hidup, hati, dan pikiran kita. Dia mau tunjukin bahwa Dia ada buat kita. Ayat 44. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat. Dan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain itu dan biarlah ia pergi. Ngeri banget. Baru kisah itu saudara bayangkan saudara. Ini kalau dibuat film keren banget saudara. Keren banget nih Lazarus. Dia dalam keadaan tertutup kain kapan. Dari ujung kaki sampai ujung kepala dia keluar saudara. Hidup. Tapi tertutup. Orang bisa lihat di luar sana. Wow. Tapi Yesus berkata, buka kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Kita butuh seseorang untuk buka kain-kain kita, saudara. Kita butuh seseorang untuk buat kita kembali beraktivitas. Amin. Kenapa penting komsel? Kenapa penting kita harus ibadah? Karena di situ kita bisa menemukan orang-orang yang bisa buka kain-kain itu, saudara. Ada amin? Kita nggak bisa hidup sendirian, saudara. Saudara mau pindah-pindah gereja, tetap aja. Saudara mau cari orang-orang hebat ya. Kadang-kala kita terlalu nyaman dengan pandemi. Kita suka gak ke gereja karena kita banyak nonton YouTube ya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, kita ikutin, kita tonton. Cuma yang jadi pertanyaan, apakah hamba Tuhan itu berdoa buat saudara? Apakah hamba Tuhan itu bisa ngobrol sama saudara? Apakah hamba Tuhan itu tahu masalah saudara? Pentingnya kenapa kita harus datang ke gereja. Pentingnya kenapa kita harus tatap muka di gereja. Karena kita punya gembala yang berdoa buat kita. Kita punya gembala yang tahu masalah kita. Kita punya gembala Pastor Nino, Tante Meda yang selalu mendoakan kita. Ada amin? Kita punya elders yang ngerti siapa kita. Yang tahu bagaimana caranya menolong kita Bapak Ibu Saudara. Pentingnya gereja lokal kita tetap setia. Karena apa? Karena belum tentu hamba-hamba Tuhan yang saudara lihat di YouTube tahu saudara. Tahu hidup saudara. Bahkan berdoa untuk masalah saudara. Justru di dalam gereja Tuhan kita bisa menemukan itu. Kita bisa dibantu untuk apa? Dibuka lilitan-lilitan itu satu persatu. Ketika Zakius dalam keadaan lilitan itu dibuka saudara. Dibuka untuk lihat mukanya dengan jelas. Dibuka untuk lihat badannya dengan jelas. Dibuka sampai kakinya. Dan benar dia adalah Lazarus. Dia orang yang sama. Ada amin? Dia bukan orang yang berbeda. Ini bukan settingan. Halo? Masih hidup? Kita berubah settingan. Kita diberkati settingan, saudara. Kita dapat hal yang baru settingan. Tapi di dalam Tuhan gak ada settingan, saudara. Di dalam Tuhan real siapa kita. Dari kepala sampai bawah. Dan Tuhan mau kita dilihat oleh orang. Ada amin? Tuhan mau saudara dilihat oleh orang. Dimanapun saudara berada. Keluar dari tempat ini. Orang bisa lihat diri saudara bersama dengan Tuhan. Tadi Edo bagus banget ya. Hidupku bukannya aku lagi, saudara.
tapi Kristus yang hidup di dalamku. Bukan kita lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam kita, saudara. Orang bisa lihat siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Ada amin? Jangan ikut Tuhan karena mujizat. Ikut Tuhan karena pribadinya, saudara. Ikut Tuhan karena dia sayang sama kita. Walaupun gak ada mujizat, dia sayang sama kita, itu lebih dari mujizat, saudara. Ada amin? Jangan cari Tuhan tuh karena saudara mau dapetin uangnya, saudara. Jangan ikut Tuhan karena saudara mau diberkati. No. Semua ada sama Tuhan. Ketika kita dekat sama Tuhan, Tuhan sayang sama kita. Itu udah cukup buat kita, saudara. Dan kita akan lihat itu semua. Dan di situ iman kita semakin kuat. Walau badai datang, walau masalah datang. Enggak. Saya terus percaya sama Tuhan. Saya percaya dia sayang sama saya. Mau orang bilang A, B, C, D. No. Dia tetap sayang sama saya dan saya mau sayang sama dia. Amin. Dan ketika Lazarus sudah dibuka semua ikatannya, saudara. Wow. Katakan sama-sama wow. Itu Maria dan Marta, saudara, lihat saudaranya lagi. Yang dia pikir udah gak bakal dilihat lagi, saudara. Ternyata Tuhan bisa ubah kehidupan kita. Yang dulunya mati jadi hidup lagi. Amin. Dahsyat banget, saudara. Keluarga yang dikasihi Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengasihi keluarga kita, udah gak bisa berubah, saudara. Dia tetap mengasihi saudara. Dia tetap mengasihi keluarga saudara. Walaupun Tuhan izinkan masalah, tetap ujung-ujungnya adalah mujizat. Ada amin? Mau beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Saya undang tim praise and worship untuk maju ke depan. Kita punya Tuhan yang pribadinya begitu mengasihi kita, saudara. Sangat mengasihi kita. Saya sama istri dan anak-anak selalu gimana caranya untuk bisa dekat sama Tuhan. Walaupun bukan berarti gak ada masalah, masalah ada. Tapi yang jadi pertanyaan, kita bisa jalanin masalah ini sama Tuhan atau enggak? Kita bisa harus pegangan tangan sama Tuhan atau enggak? Kalau kita lihat perbedaan banyak. Ya. Laki-laki dan perempuan udah lihat udah bedanya jelas banget. Betul ya? Beda udah jelas banget. Saudara. Tapi justru di dalam kasih itu yang beda jadi satu. Sesuatu yang gak baik, sesuatu yang kurang, Tuhan yang sempurnakan. Supaya apa? Supaya gak lihat mujizatnya yang kecil. Tapi Tuhan sudah sediakan mujizat yang besar. Bukan hanya mujizat kesembuhan, tapi justru mujizat kebangkitan. Jauh lebih besar, saudara. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Bapa, aku berdoa Tuhan. Sama seperti Engkau mengasihi keluarga Lazarus, Maria dan Marta. Engkau sangat mengasihi keluarga Kenisa di tempat ini Tuhan. Engkau lebih tahu apa yang mereka alami dan rasakan hari-hari ini. Tapi kami mau belajar untuk percaya sekalipun kami belum melihat apa yang kami percayai. Kami mau belajar untuk percaya Tuhan. Walaupun seakan-akan belum ada pertolongan Tuhan. Dan kami ingin memiliki iman itu Tuhan. Iman yang kuat. Sembuhkan yang sakit. Kuatkan yang lemah. Lepaskan yang terikat Tuhan. Ampuni yang berdosa. Terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Mari pandang wajahnya. Ku tetap setia. Kami mau tetap setia Tuhan. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa.
tetap setia. Terlalu banyak. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ini hidup kami Tuhan, seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita mau katakan sama Tuhan, ku tetap cinta. Walaupun kami belum melihat mujizat Tuhan, walaupun keadaan tetap sama Tuhan, walau badai datang menerpa, kami mau tetap cinta Engkau Tuhan Yesus. Ku tetap setia. Tuhan tahu apa yang kau rasakan Bapak Ibu Saudara. Segala kesedihan di hati, segala kerinduan dalam hidup. Tuhan mau kita keluar dari situasi itu. Kami mau tetap setia Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas. Apa yang ku miliki Tuhan, tapi kami mau persembahkan seluruh hidup kami. Seluruh hidup, biar ku tetap cinta, dan untuk selama-lamanya. Katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah perbuat, takkan mungkin ku balas Tuhan. Apa yang ku miliki, ku persembahkan. Seluruh hidupku, Tuhan Kau hadir di tempat ini. Kau hadir di tempat itu. Mari Kau lihat hati kami Tuhan. Terlalu banyak yang sudah Kau beri Tuhan. Kami gak mungkin balas Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia bersama-sama. Saya merasakan Tuhan hadir kuat sekali di ruangan ini, saudara. Kalau saudara rindu didoakan, taruh tangan kananmu di dada. Tuhan tahu kesedihanmu. Tuhan tahu apa yang kau alami.
Jangan lihat kanan dan kiri, hanya engkau dengan Tuhan. Ketika Tuhan panggil namamu, artinya Tuhan punya sesuatu untuk engkau, saudara. Dan Tuhan mau tolong kita. Mari Roh Kudus, dari depan sampai belakang Tuhan, nyatakan kuasa sayang-Mu, kuasa kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kalau saat ini saudara merasa saudara sedang jauh dari Tuhan. Dan kau butuh Tuhan, angkat tangan kirimu di hadapan Tuhan, saudara. Saya mau doa buat saudara. Kalau hari-hari ini saudara ada di dalam situasi di mana sepertinya gak ada jalan keluar, angkat tangan kirimu, saudara. Tetap tangan kanan di dada. Kalau saat ini saudara sedang mendoakan orang lain. Sama seperti Maria menangis, Marta menangis bukan untuk dirinya, saudara. Maria dan Marta menangis untuk saudaranya yang sudah gak ada. Tapi dia menangis untuk orang yang gak ada, saudara. Tapi ketika saudara datang hari ini untuk orang lain, angkat tangan kirimu, saudara. Bilang, Tuhan, ini aku, Tuhan. Ketika saudara berdoa untuk orang lain, Tuhan akan jawab doa saudara. Kalau sudah lama engkau gak merasakan kasih Tuhan, saudara, dan kau ingin mengalami kebangkitan, angkat tangan kirimu. Terima kasih Tuhan. Saya minta semua yang angkat tangan maju ke depan. Keluar dari tempat dudukmu, maju ke depan. Yang angkat tangan saja, maju ke depan. Biar Tuhan tolong saudara. Maju ke depan, yang sudah angkat tangan maju ke depan. Tuhan, lihat Tuhan saudara. Lihat Tuhan saudara. Kami mau tetap mencintai-Mu Tuhan. Kami mau tetap setia Tuhan Yesus. Sudah terlalu banyak yang Kau beri dalam hidup kami Tuhan. Mari Kau lihat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan yang datang Tuhan. Saat ini Bapa, saat ini Engkau sendiri Tuhan yang peluk mereka. Saat ini air mata-Mu sendiri yang tumpah untuk mereka Tuhan. Biar saat ini kasih-Mu sendiri Tuhan yang merangkul mereka Tuhan. Biar saat ini Tuhan Engkau sendiri yang menyatakan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Mari yang di depan angkat kedua tangan. Angkat kedua tangan saudara. Pandang wajah Tuhan saudara. Katakan terlalu banyak, musik bisa bantu, terlalu banyak. Pandang Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan sudah beri. Yes. Terlalu banyak yang Tuhan sudah beri. Yang Tuhan sudah beri. Kami gak sanggup balas Tuhan, kami gak sanggup balas Tuhan. Tekan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Saya minta bantu Pastor Nino, Pak Daswar untuk berdoa buat teman-teman kita yang ada di depan. Pastor Nino, Pak Daswar bisa bantu untuk berdoa. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Tak mungkin ku balas dan apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Terlalu banyak
Kami mau tetap cinta Engkau Tuhan. Kami mau tetap setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa sama-sama yang di depan. Yang di belakang kita topang sama-sama. Mari ikuti doa saya, katakan Tuhan Yesus. Lebih keras lagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih sayang-Mu Tuhan. Aku bersyukur aku punya Engkau Tuhan. Yang mengasihiku. Dari awal sampai akhir nanti Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan aku Tuhan. Terima kasih buat keadaan ini. Aku percaya Engkau Tuhan yang ada di dalam kehidupanku. Saat ini Tuhan, ampuni aku atas semua kesalahanku, ketidakmengertianku. Basuh aku dengan darah-Mu yang kudus. Aku ingin Engkau tinggal dalam hatiku. Bertata penuh Tuhan. Di dalam kehidupanku. Menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mau serahkan seluruh hidupku, keluargaku, masa depanku. Semua yang kuhadapi ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Bisa kembali kita ke tempat duduk. Tuhan berkati kita semua. Seluruh hidupku, benar Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepada Engkau lagi Bapa yang baik. Cinta dan ku tetap setia untuk selamanya. Father God, we thank you for your presence. Kami bersyukur untuk hadirat Tuhan di tempat ini. Benarlah ya dan amin, rumah inilah rumahnya Tuhan. Rumah ini bukan rumah manusia, rumahnya Tuhan. Engkau berkenan dan terjadi segala sesuatunya. Tuhan, kami katakan Engkau gembala yang agung atas tempat ini. Bukan aku, bukan elders, tapi Engkau Tuhan. Oleh karena Bapa yang baik, kami terus mau senantiasa taat dan peka kepada suara Tuhan. Bawa kami kemana Engkau ingin bawa kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Dan kami percaya, biar firman Tuhan yang baru kami dengar, terjadi dalam kehidupan kami. Rock solid faith ada dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar kami mau menunggu waktunya Tuhan. Enggak ada yang terlambat. Mati pun Tuhan bisa sembuhkan. Tuhan bisa bangkitkan. Enggak ada yang terlambat waktu Tuhan. Manusia bisa mengatakan terlambat. Tapi Tuhan mengatakan tidak ada yang terlambat bagiku. Aku percaya itu terjadi dalam setiap keluarga kami Bapak. Thank you Lord. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak-Ibu sekalian. Wow, siapa diberkati pada pagi hari ini? Terima kasih Steve, terima kasih. Kita semua diberkati. Dan memang yang tadi saya katakan, ini rumahnya Tuhan, bukan rumahnya siapa-siapa. Oke? Kepalanya di sini bukan Pak Nino, bukan Pak Daswar, bukan Bu Friska, bukan Ibu Meda, bukan Bu Magda, bukan Pak Jo, bukan Ibu Pinkan. Tapi kepala di sini adalah siapa? Yesus. Amin. Jadi kita betul-betul minta Tuhan yang memimpin dan Tuhan akan pimpin dan berkati gereja ini. Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan minggu lalu, minggu depan tempat ini mau dipakai. Jadi tapi puji Tuhan luar biasa itu dia. Nggak usah khawatir, nggak usah pusing-pusing Bapak Ibu sekalian. Kita akan tetap ibadah di gedung ini, di lantai yang sama, cuman
di balik blok sini, di balik restoran, di Studio 21. Studio 1, Studio 21. Ya, haleluya, berikan kemuliaan dong untuk Tuhan. Nggak usah pusing-pusing, nggak usah takut kita pindah kemana, jangan khawatir. Tuhan sudah kasih tempat untuk kita, amin. Oh, Tuhan tuh baik banget, seperti firman Tuhan tadi kata, setia banget dia. Dia tahu anak-anaknya, nanti pusing loh pindah-pindah lagi. Jadi kita cuma di balik blok ini, Studio 21, Studio 1, ya. Jadi jangan ke sini karena sini ada acara lain. Cuman minggu depan aja. Minggu depannya lagi kita sudah kembali ke sini. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan dong untuk Tuhan kita yang baik. Kasih kita tempat begitu bagus. Studio 21. Oke, jamnya sama dong 10.30. Kecuali ada yang mau datang jam 9 juga boleh. Mau berdoa untuk bangku-bangku kosong. Seperti tadi firman Tuhan tadi katakan. Mulai bergerak. Jangan di dalam ibadah kita aja. Tapi jadi berkat setelah jam ibadah. Amin. Amin. Sekolah minggu di mana? Di Koko ya? Kokoland. Sekolah minggu di Kokoland. Bapak, seperti yang hari ini terjadi. Hari ini sekolah minggu ada di Kokoland. Ya, oke, kita akan akhiri ibadah kita yuk. Tuhan baik banget. Thank you Jesus. Father God, we thank you one more time. Terima kasih Tuhan karena kami boleh beribadah dengan luar biasa pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk puji-pujian penyembahan yang sudah boleh kami naikkan. Semua memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk doa persembahan dari Hizkia tadi. Luar biasa Bapak yang baik. Bapak terima kasih Engkau punya maksud untuk setiap kami. Bahwa Engkau mau pakai setiap kami untuk melayani Engkau. Engkau enggak mau kami diam saja, tapi each of us, there are open doors yang Tuhan akan berikan kepada kita, dan kita akan masuk boleh melayani Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Aku percaya selama ini banyak pintu yang tertutup, tapi Tuhan sudah buka sekarang. Dan kami percaya apabila Tuhan sudah buka, tidak ada yang bisa tutup. Thank you God. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur juga Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah dibawa oleh Steve. Aku berdoa Steve, Tiwi dan anak-anak kedua anak mereka berkati keluarga ini Tuhan. Pakai lebih heran lagi. Kemuliaan Tuhan menyertai akan keluarga ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Aku berdoa untuk setiap kami. Bapak aku mengatakan benarlah Tuhan. Gereja inilah gerejanya Tuhan. Engkaulah gembala yang agung atas gereja ini. Bukan kami manusia, tapi kami hanya melayani Engkau aja Tuhan. Apa Tuhan bilang kami mau lakukan. Apa yang Tuhan kasih tahu kami mau turuti. Kami mau setia aja kepada Engkau Tuhan. Sementara itu Tuhan ajar kami supaya kami boleh lebih peka lagi kepada Engkau Tuhan. Lebih peka lagi kepada Engkau. Supaya kami boleh melihat kebesaran-kebesaran, kemuliaan dan keagungan Tuhan dalam kehidupan kami. Thank you God, terima kasih. Aku berdoa untuk setiap jemaat yang tidak dapat hadir pada hari ini. Mungkin sakit, mungkin ada kesibukan. Tuhan lawat mereka, hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan menjamah mereka, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan siap pulang dari tempat ini. Kami mau menerima berkat Tuhan. Mari Bapak sekalian kita berdiri yuk. Mari kita angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom. Hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free and has lost his grip on me. Hallelujah, hallelujah. Jesus was his victory.
keluarga. Thank you Jesus. Ibadah sudah selesai. Amin.